Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shoujo no Frieren episode ke-20 kayak gitu. Jadi ya episode sebelumnya itu Frieren dan kawan-kawan ya sama si Kane sama Lawine itu membuat sebuah rencana yang luar biasa bombastis ya. Yang dimana mereka memanfaatkan air yang ada di wilayah itu supaya tidak bisa didekati sama Stale ya kemarin namanya ya. Dan dimana ya itu literally ngajak ribut para tim-tim yang lain dan kemarin berhasil ya didapetin burung Stale satu, tapi akhirnya si Frieren dan kawan-kawan harus berhadapan sama si Denken ya namanya ya, si Denken atau si kakek yang bisa dibilang mau ngerebut burung Stale dari timnya Frieren. Penasaran gak apakah bakal Sakuga atau kayak gimana? Let's go. Jadi masuk aja kita mulai untuk episode ke-20 dari Shoujo no Frieren. Oke, episode 20 kita mulai saja. 1 2 3. Gila. Oh, ini yang dia ngelawan ini. So, satunya pembunuh, satunya katanya kuat. Oh, dia terpojok. Gila, dia sama sekali gak gerak loh. Sihir memotong objek. Jalur lah. Oh, tidak terbaca. Oh, dia sambil nyari info ya. 5 meter. Tapi dia udah ngebunuh banyak orang, Pak. Gila. Let's go action, Cok. Sekarang segala arah. Wah, di spam, Cok. Let's go. Gila di spam aja. Ya, terus let's go. Langsung kalah, Cok. Makanya itu lo gak tahu si Fer ini sudah kalahin seorang iblis, si Lupner ya. Gila, di spam Cok sihirnya ya. Ngomongin tentang kesatria, ya di pertempuran mana ada hal-hal kayak gitu anjing. Dan selesai cepet banget ya, gue pikir bakal ada action atau kayak gimana, langsung kalah anjing. Mana kalahnya sama kayak Lukner kasusnya ya. Lukner kayak gitu juga kan. Dia gak bisa nahan serangannya Fern. Kan tebakan gue bener deh. Dasar kemarin gue ngomong ya bahwa alasan kenapa Fern itu bisa dibilang ngegunain sihir dasar itu karena biar lebih tahan lama untuk tarung. Biar endurance-nya lama gitu. Soalnya kalau pakai sihir yang kuat, maka mananya bakal cepet habis. Meskipun kata-katanya Feren kemarin keren banget ya, dimana kayak penyihir sekarang tuh bisa dakain cuma dengan sihir dasar. Tapi kamu juga lebih ke arah endurance sih. Oh enggak, dia enggak ini. Dia masih masih digendong itu kayaknya sama si ininya. Gue perasaan tuh si Freren sama Van bakal tarung sama siapa? Oh ini kayaknya arc-nya si ini banget ya, arc-nya Freren sama Van. Pembunuhan yang wajib. Sorganil. Oh, tekniknya sihir pengikat ya. Jadi si Freren kan, gue pikir kayak yang sebelumnya itu loh.
Ya maka kabar itu nangkap daripada nangkap burungnya mendingan nangkap orang yang udah punya. Oh kayak si Cikara ya di adat anak. Tapi dia harus boleh gerak nggak? Hmm. Oke. Nggak salah sih. Oke. Iya karena dia tuh nggak bisa. Oh iya bener kayak Cikara, Cok. Ntar. Oh langsung diterjang. Gila. Iya dia nggak boleh gerak. Fix. Oh kasur barangmu tidak pak. Oke. Gila ngincer matanya coy. Iya sih. Oh jadi harus seluruh tubuh toh. Jadi boleh gerak kayaknya tapi harus seluruh tubuh dilihat. Ntar. Iya literally lu ngomongin dia sebenarnya. Oh boleh gerak. Gue pikir nggak boleh gerak. Oke. Gila. Oke, gua bakal cerita itu penceritaan flashback aja. Oh, perang ya. Oh, gila. Jadi memanfaatin anak-anak sama perempuan buat jadi tentara, Cok. Oke. Nggak apa yang terjadi anjing? Menginginkan waktu tambahan untuk membunuh. Ah. Oh, ada alasannya ternyata. Ih, bagus, coy. Jadi istilahnya alasan itu karena ya dia tuh misalnya masih berusaha untuk jadi baik. Ah. Iya. Telat, Fan udah datang duluan. Iya. Waduh, ya fair ini. Let's go. Oh, iya, shock dia. Tapi kalau di opening dia tuh nggak dead kan?
Oke. Ya, daripada cari gara-gara mendingan ya udahlah gak usah ya. Anjing si kan belum mati kan? Tuan Lang. Lumayan jago menipu. Oke. Tapi si siapa namanya si Werbel ini dia meskipun dia agak gila ya kelihatannya, berandalan gila gitu tapi dia inilah. Oh, dia kayak tipe genjutsu gitu kah? Mengabaikan hal dasar. Iya benar sih. Oh, dia lagi ngebaca dulu. Gila, jadi bunganya gitu ya. Wow, langsung coy. Iya, genjutsu kan. Makanya disebut ahli menipu. Bunshin. Gila, gila. Sejak ujian pertama dimulai, gila berarti saya dia tuh udah mempersiapkan cloningan aja. Iya, kak bisa sihir gara-gara kelawan Fern yang serangan biasa semata tuh. Tapi di spam. Ya bener fix endurance salah satu alasannya. Jadi abis langsung sihirnya kan, nggak bisa ditahan. Gila. Tuh, master satu apa teknik saja lu bisa setara master ya. Seperti kata-kata Zenitsu dari si kakek. Dan seperti kata Stark dari siapa? Em, siapa namanya ya? Gurunya. Digendong. Iya kan dia pening. Dia tidur di antara bunga-bunga. Dia dia perlu digendong juga. Iya, kan di listrik. Capek. Hujan. Suasana hatiku sekarang. Oh, 2 sampai 3 jam lagi. Let's go. Iya, si Marvel emang agak berandalan tapi dia baik ya. Mister deh. Oh, oke. 29 tahun yang lalu.
kabur ke kontinen pusat. Ngih. Ah, Eren, gak Mikasa cowok. Ah, gila janji dari kecil gak tuh? Kayak dia gak sih? Iya dia, cok. Dia. Ah, kok lucu. Dia kok bagi si cewek yang di belakang gitu loh. Dan dia nggak sadar bahwa yang diomong itu cewek yang di belakangnya itu. Oh, burungnya. Nice. Oh, nice. Nice. Gila, dapet loh dia anjing. Nice. Tapi kemampuan dia berarti lebih GG dibandingkan Frenen dong. Masih dalam hal yang sihir nangkep burung itu. Oh, dia malah langsung nyerang dari belakang ya. Oh, dicuri. Oh. Gila, ada malah ini ya. Buset. Jadi si yang sebelumnya ini ya. Sensei. Gila, dia bisa nginiin burungnya dengan gampang gitu anjing. Oh, pertempuran antar peserta tapi berkedok kompetisi. Ya, sebelumnya tadi si Werbel keberuntungan sih. Nah, itu kenapa baru sekarang ya? Hak istimewa. Oke. Ah, Jilwe ya. Hmm. Terlalu banyak jejak. Ya kan itu kenapa untuk nahan Freren lah intinya. Dan dia tahu loh. Nah, itu dia. Iya, soalnya dia udah sepuh kan. Soalnya dia tuh udah tahu Freren ya pahlawan. Freren. Hmm.
Oh iya. Let's go. Apa gimana? Situasi lagi sulit nih, soalnya mereka harus ngejar juga, tapi ini juga ngelawan juga. Penyihir istana kerajaan. Oh iya, politik lah ya. Pasti banyak orang yang iri sama dia, makanya hak istimewa. Oke, apa nih? Tadi disebutin kan sebelumnya. Setengah abad lalu. Oh, si ini jangan bilang. Hitler. Oh, serie, sorry. Oh, ini hak istimewanya ya? Melawan setengah abad 50 tahun yang lalu. Oke, ini yang di opening ya. Satu sihir yang mereka impikan. Ah, kitab sihir hidup gitu. Gila. Lebih sepuh dibandingkan Freren berarti. Ah, berarti itu mungkin alasannya kenapa si Dan Ken ikut sekarang ya untuk dapat sihir itu. Tapi sihir apa yang pengen dia mauin? Monster yang tidak manusiawi. Oke. Bargelando. Oh, dipisah ya. Jadi medannya dipisah. Gila anjing. Diangkat cok tanahnya. Buset. Gila musiknya coy langsung kick in ya. Teng 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 teng. Anjing epic kali tuh. Oke. Ah, oke habis anjing. Sialan. Sengaja mati ulur-ulur tuh. Ah, bangke, bangke. Ah, masuk udah berikutnya. Action baru episode berikutnya, Pak. Aduh, gantung, Cok. 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 Tapi intinya apa gue cukup kaget sih tadi dari kata-kata si kakek ya. Si Dan Ken bahwa gue pikir dia tuh intinya adalah untuk ngejar title, ngejar status. Tapi dia bilang bahwa dia itu nggak dia bilang bahwa bisa dibilang apa gelar apa ini ke satu itu pas kelas satu ya penyihir kelas satu itu nggak sebanding sama nyawa manusia itu tuh apa bener-bener apa bener-bener ngomong itu dengan kepercayaan dia atau apa ya. Oh dia sendiri ngomong kan sebelumnya bahwa ya di alasan kenapa dia dapetin kelas satu itu kan ya karena hak apa enggak bukan karena hak sih karena ya itu cuma gelar aja gitu. Jadi itu untuk kepentingannya dia di mana maka penyihir yang terampil pun dia sebelumnya dia ngomong kan itu belum tentu dia tuh bisa hidup dengan nyaman cuma dengan berbekal keterampilan. Jadi kayak apa yang dia omongin tadi tuh kayak berbanding terbalik sama apa yang dia sebutin sebelumnya.
Nah, itu gue tuh agak bingung aja sebenarnya. Oh, suara siapa nih? Oke. Ya tadi untuk episode ke-20 ya dari Shoshono Freiden. Ya tadi untuk episode ke-20 ya dari Shoshono Freiden. Jadi ya episode yang bagus. Cuma ya baik lagi gue pikir bakal langsung tarung di sini, tapi ternyata tidak. Episode berikutnya bangke sekali ya. Tapi tadi ada banyak kejadian menarik. Pertama adalah tadi si Fern ngelawan salah satu tadi Ahre ya kalau nggak salah namanya Ahre. Ya dimana si Ehre ini jadi dia itu kalahnya itu karena disepam serangan biasa dari si Fern. Sepertinya bener ya tebakan gua bahwa si Fern ini dia tuh punya daya sihir yang besar. Dan alasan kenapa Fern itu ngajarin Fern itu untuk menggunakan sihir dasar karena dia memperkuat sihir dasarnya pertama, yang kedua juga untuk endurance. Jadi intinya adalah efisiensi sebenarnya karena kalau mood gue itu cara yang bener luar biasa banget ya, dimana kayak lu memasterkan satu teknik, dimana teknik itu adalah teknik serangan serangan sihir biasa ditambah sama serangan defense. Dua itu doang kan ya selama ini dipakai sama Fern, tapi memperkuat serangan biasa tadi dengan berbagai variasi. Tadi dimana kayak serangan itu di spam berkali-kali, dan itu kan dilakuin juga waktu pas lawan Lukner kan. Ya kira bisa ngebuat si musuhnya itu cuma bisa bertahan doang sampai sihirnya habis, ngegunain sihir pelindung. Ditambah dengan mungkin sihirnya si Fern juga gede juga. Jadi intinya Fern ini bener-bener monster. Bener-bener monster yang udah dia serangan biasanya pun kuat, ditambah dengan endurance-nya pun lama. Jadi lu mau taruh sama Fern, mau ngadu ketahanan juga bakal kalah juga gitu istilahnya. Jadi ya gila nih si Fern ini ya. Ya soalnya udah ngalahin Lukner ya, maksud gua dengan sihir yang lebih besar jauh dan teknik yang lebih jauh dibandingkan Fern, tapi tetap kalah itu si Lukner ya. Ya udah gila Fern ya, udah bener OP setara, bukan setara sih. Ya namanya juga muridnya Freren ya, si sepuh. Dan tadi bisa dibilang si Ubel ya tadi ngelawan siapa namanya Werbel, di mana tadi si Ubel itu gue pikir dia tuh kayak gimana ya, kayak kejam atau kayak, tapi ternyata tadi kalah sama Werbel. Dimana si Werbel ini jadi dia itu tekniknya itu mirip seperti Cikara ya, yang dari Undead Unluck. Jadi dia tuh bisa ngenahan musuh. Jadi nahan musuh yang dimana sihirnya tuh mirip kayak sihirnya Freren. Sihir itu mirip kayak sihirnya Freren, tapi kan si Freren bilang bahwa dia tuh cuma bisa ngegunain sihir itu di sekitaran berapa senti ya kalau nggak salah, di dekat targetnya. Nah kalau si Werbel ini bisa dibilang benar-benar dari jarak jauh pun bisa. Itu ngeri sih. Dan tapi tadi ada syaratnya ya. Tadi ada syaratnya juga tadi kayak syaratnya itu adalah kalau saya tuh harus seluruh tubuh. Dia tuh harus ngelihat seluruh tubuh atau apa gitu. Jadi gue tuh kayak bingung. Gue pikir dia tuh kadang nggak boleh gerak. Karena dia tuh nggak boleh. Gue pikir kayak karena nggak boleh gerak gitu. Tapi ternyata dia tuh harus ngelihat seluruh tubuh atau apa tadi syaratnya. Tadi gue nggak ngeh tadi. Pokoknya intinya harus ada syaratnya tadi. Makanya kenapa dia tuh nggak langsung ngebunuh. Tapi tadi langsung dibunuh pun juga nggak masalah tadi. Makanya gue kayak oke, berarti syaratnya apa? Mungkin tadi gue bakal nonton lagi kali ya. Tapi yang jelas intinya adalah tadi si Werbel ini cerita ya bahwa dia itu bisa dibilang di ujung utara itu suatu hal yang biasa ketika lu ngelawan ketika perang ya, dimana ya lu ngelawan itu pasukan anak-anak, pasukan wanita, dan bisa dibilang ya itulah kejamnya kontinen utara gitu, di ujung utara gitu. Dan itu bisa dibilang ya benar-benar neraka banget ya yang dilihat sama Werbel. Makanya kenapa tadi si Ubel itu kan nanya apakah kamu pernah membunuh wanita atau anak-anak. Emang kamu kira aku belum atau apa tadi ya? Neraka seperti apa yang sudah kamu lihat, dia bilang kayak gitu. Dan ya kalau misalkan kita ngegambarin Werbel ngebunuh anak kecil atau wanita itu neraka banget sih. Dan bisa dibilang tadi yang gua bener-bener suka adalah bagaimana Werbel ini dia itu nggak bener-bener kejam seperti image first impressionnya kita kepada dia gitu. Jadi dia itu literally ya logis. Dimana waktu pada saat momen itu pas dia cerita tentang flashback kayak gitu, gue pikir kayak ini tipikal ini ya cerita flashback kayak ya dia oke gue bakal cerita gitu. Tapi ternyata alasannya ya
ternyata baik lagi ke karakternya dia yang menurut gue nih makanya kenapa Frieren itu secara penulisan itu bener the best banget anjing, gila. Jadi ada alasannya gitu kenapa tadi si Werbel itu nyeritain flashbacknya dia. Alasannya adalah karena dia tuh untuk mempersiapkan diri untuk bisa ngebunuh Ubel, karena meskipun dia sudah pernah melakukan itu dengan ngebunuh anak kecil atau wanita, ya dia perlu persiapan diri. Mental dia pun juga bisa dibilang masih gak sekuat itu untuk ngebunuh orang, apalagi wanita sama anak-anak kan. Jadi ya dia pengen tetap jadi manusia gitu. Itu keren sih dalam hal apa ya, Werbel ini nggak sejahat yang atau sekejam kayak berandalan tipikal berandalan gitu. Jadi kayak emang nih manusia juga meskipun dia emang terbiasa dengan kerasnya ujung utara. Jadi akhirnya kita tahu kenapa si Werbel ini sifatnya kayak berandalan banget, karena emang ujung utara itu keras banget kehidupannya dan itu yang ngebentuk dia jadi persona seperti sekarang. Gitu, itu keren sih. Tapi tadi akhirnya dia kalah ya gara-gara si Fern akhirnya datang tepat waktu sebelum akhirnya si Werbel ngebunuh Ubel. Dan akhirnya tadi ya diceritain bahwa tadi si Ehre itu mati ya, padahal kenyataannya enggak, cuma dibuat KO doang. Dan si lain tadi yang cowok kacamata itu ngelawan yang satu orang lagi dari masuk apa partinya Werbel ya tadi, yang bisa nginiin apa kelopak bunga jadi apa tadi, jadi besi apa ya, wah itu kayak gitu. Tapi akhirnya di fake pakai klonnya dia, klon nggak tuh, pokoknya apa kayak genjutsu gitulah, sihir ilusi. Dan itu tadi udah dia persiapkan dari awal. Jadi alasannya karena apa ya, dia nggak percaya sama orang-orang bahkan partinya sendiri. Jadi dia itu udah mempersiapkan dari pertama kali ujian. Gila nggak tuh? Dan bisa dibilang ya tadi si Werbel waktu pas dia momen ngegendong temen-temennya ya, yang satu si Ehre, terus tadi si yang kacamata itu si yang penyihir itu ya, itu diangkat, itu bener-bener ya baik banget gitu kelihatannya si Werbel. Dan tadi kan Werbel cerita bahwa apa motif tersembunyinya dari kenapa dia itu ngelawan iblis adalah apa, karena dia itu pernah berjanji pada orang yang dia sukai, dia cintai dulu waktu pas di ujung utara, di mana orang yang dia cintai ini bisa dibilang mengungsi ke kontinen pusat supaya ya nggak ini sama iblis di kontinen utara kan. Dan disebutin di situ bahwa apa dia tuh berjanji sama si orang yang disukai ini, dia bakal ngebunuh semua iblis yang ada di utara. Nah kira si ceweknya bisa tinggal di utara lagi, istilahnya balik pulang gitu. Itu lucu banget karena kayaknya ya cewek yang disukain sama si Werbel ini literally adalah orang yang dia gendong kayak si Ere. Dia bilang dia tuh lupa namanya sama lupa mukanya kan. Tapi kalau kita lihat dari model rambut sama cok, itu si Ere itu. Lucu jadinya anjing. Dan kayak si Ere itu tahu si Werbel ini apa anak yang dulu itu kayaknya. Jadi kayak bakar. Dan dia bilang dia dasar bodoh itu maksudnya kayak ya lu nggak sadar si anjing gitu. Aduh itu manis banget anjing, gila. Aduh itu momen bagus banget. Dan akhirnya ternyata gue pikir Werbel bakal kalah ya, tapi ternyata mereka secara beruntung mendapatkan Stale tadi. Itu ya jadi kayak buat apa gua berjuang selama ini. Itu lucu banget ya. Tiba-tiba dapat burung ya, keberuntungan. Tapi ya kita akhirnya masuk tadi ke Frieren. Akhirnya Frieren burungnya berhasil, Stale-nya tadi ya berhasil direbut sama cewek yang dari partinya Duncan. Dan akhirnya Duncan tadi sama satu lagi tadi ya, si siapa tadi namanya, pokoknya yang satu orang lagi tuh cowok itu berusaha buat nahan Frieren dan kawan-kawan, karena Frieren kan bisa mendeteksi sihir. Dan bisa dibilang si yang cewek itu tuh yang ngerebut Stale itu ninggalin banyak jejak sihir. Jadi bisa dibilang masih bisa dikejar kalau misalkan mereka Frieren dibiarin ya. Makanya kenapa si Duncan sama yang cowoknya itu, yang separti satu lagi itu berusaha untuk nahan Frieren gitu. Dan ya intinya apa tadi mereka cerita-cerita terkait dengan hak istimewa ya. Jadi intinya apa si para pengawasnya tadi pun juga mempertanyakan kenapa Duncan itu dulu itu kan nggak pernah mau ya jadi apa jadi penyihir kelas 1 istilahnya, tapi sekarang dia malah mau nih ikut ujian. Baru sekarang kan tadi disebutin ya. Makanya
apakah karena dia tuh ngincer hak istimewa, dia bilang kayak gitu kan. Tapi gue tadi merasa kayak hak istimewa apaan, baru dijelasin tadi sama salah satu yang anggota partinya Duncan bahwa hak istimewanya itu adalah untuk lu bisa mendapatkan sihir dari seri Y. Jadi seri Y itu yang dari opening itu ya, dimana lu bakal dapat hak istimewa, dimana lu bakal dikasih sihir kepada orang penyihir kelas 1, dimana sihir yang paling lu dambain. Jadi misalnya si seri ini kayaknya lebih sepuh dibandingkan Frieren ya, dimana kayak dia tuh kayak jadi kitab sihir kitab ilmu sihir gitu. Jadi kayak lu mau minta sihir apa dikasih gitu. Jadi kayak oke, gitu. Jadi kayak makanya itu impian dari semua penyihir. Makanya kenapa penyihir kelas 1 tuh bisa dibilang pada punya sihir yang monster itu karena ya itu karena mereka bisa dibilang dapat sihir itu dari si seri itu. Itu menarik sih, kayak gue yakin, gue gak tahu sih istilahnya Frieren bakal sampai akhir atau enggak. Tapi kalau sampai akhirnya bakal minta apa ya ke seri ya? Tiba-tiba sihir dasar biasa kayak sihir umum gitu. Sihir umum nih mau dapetin hadiah aja gitu. Padahal dia bisa minta sihir apapun gitu. Kalau misalkan sihir untuk nggak tahu juga sih ya. Tapi yang jelas intinya kayak gitu. Salah satu lagi tadi gue mau ngomongin Duncan. Tadi gue udah sedikit ngomong tadi waktu pas dia dengan ending. Gue tuh kayak ngerasa aneh aja gitu. Mungkin kalau lu yang tahu bisa komentar di bawah. Soalnya Duncan ini tuh di episode sebelumnya dia ngomong bahwa tujuan dia ngikut sihir ini, ngikut posisi ini adalah ujian ini itu adalah karena itu pengen dapetin title penyihir kelas 1, ya kan? Nah maksud gua adalah dia nggak peduli sama penyihir itu terampil atau tidak atau kayak gimana. Yang paling penting di dunia ini ya adalah title itu kan, status itu. Dan entah itu ngomong itu dunia atau apa ya, maksud gua bukan secara personal, tapi dia literally ngomong begitu kan, bahwa ya yang penting dari manusia itu adalah status, bukan masalah kekuatan. Kita bukan iblis istilahnya gitu. Kan itu waktu itu dibilang juga sama Flame juga kan. Cuma di episode ini tadi dia tuh nunjukin kayak penolakan kepada si yang satu partinya juga, dimana status penyihir kelas 1 itu nggak sebanding sama nyawa seseorang. Jadi kayak gue tuh tadi agak kaget aja, kayak soalnya selama ini di pikiran gue ada si Duncan ini ya tipikal orang yang nggak peduli sama apapun, yang penting dia bisa dapat status, dia bisa dapat kekayaan gitu. Apalagi kan bahkan tadi si para pengawasnya itu bilang bahwa si Duncan ini literally orangnya itu bisa jadi mungkin karena ikut ujian itu untuk mendapatkan penyihir kelas 1 penyihir kelas 1 mungkin dapat kekayaan dan tahta gitu, bukan status. Jadi intinya Duncan ini emang terkenal secara publik gitu ya sebagai orang yang sangat-sangat ambisius, ditambah ya fokus kekayaan. Tapi kalau kita ngeliat adegan tadi, bahkan sampai satu partinya pun kaget kan tadi si cowok itu. Dan ini ternyata nggak sedingin yang dikira ya. Dia bilang kayak gitu. Jadi gue tuh agak bingung nih sama karakter Duncan nih. Kayak kita mau ngeliat juga sih ya dia fokusnya kayak gimana. Feeling gue sih kayaknya ya dia tuh kayak udah insaf atau apa itu, nggak tahu sih. Atau mungkin dia tuh sama seperti yang dibilang sama itu, dia tuh juga ngincar hak istimewa untuk bisa dapetin sihir kayaknya. Makanya kenapa dia tuh ngikut sekarang itu bisa jadi karena hak istimewa itu kah? Tapi jelas gue bingung cuma di situ doang. Karena emang mungkin dari masih belum dijelasin karakternya kayak gimana. Apakah dia itu sebenarnya menganggap serius ujian ini, terus dia tuh ikut ujian itu apakah untuk dapetin status, atau untuk dapetin sihir dari seri Y, atau coba dapetin kekayaan, atau apa gitu loh. Nah itu yang gue penasaran. Jadi segitu aja untuk episode ke-20 dari Shosho no Frieren. Pertarungan masih episode sebelumnya, masih episode berikutnya. Pakai gitu ya. Jadi segitu aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 21 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih.